Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingguna Latai, Salam Sahujud Karedem Malempang. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kasmawan, NIM 2100017. Saya dari program studi Pendidikan Agama Hindu Fakultas Dhamma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Tambung Penyang, Palangkaraya. Di sini saya akan mencoba untuk berdharma wancana. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata serta ucapan saya di video ini. Adapun tema yang saya ambil yaitu tentang Pancasrada, yang merupakan dasar keyakinan kita sebagai umat Hindu di dalam agama Hindu. Baik, sebelum kita mempelajari tentang Pancasrada sebagai penguat keyakinan kita terhadap agama Hindu, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih trik rangka dasar dalam agama Hindu. Ibaratkan sebuah tubuh, untuk membentuk tubuh yang sempurna, maka kepala tidak dapat dipisahkan oleh kaki dan juga badan. Begitupun dengan telur, agar dapat menetas dengan sempurna serta dengan baik, tentunya kulit telur, putih telur serta kuning telur tidak boleh kita pisahkan. Begitupun dengan trik rangka dasar dalam agama Hindu. Nah, 3 dasar yang menyusun dari kerangka dasar agama Hindu ini yaitu, pertama yaitu tatwa, tentang ajaran agama Hindu atau filsafat ketuhanan. Dan yang kedua yaitu mengenai tentang aturan moral agama. Dan yang terakhir yaitu upacara atau ritual keagamaan. Nah, 3 kerangka dasar ini harus kita pelajari dan kita laksanakan secara bersamaan. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ketika kita hanya mempelajari filsafat saja atau tatwa tanpa memperhatikan etika serta upacara, maka tidak sempurna rasanya, teman-teman. Begitupun sebaliknya, ketika kita hanya mempelajari atau melaksanakan upacara keagamaan tanpa memperhatikan etika serta filsafatnya, juga rasanya kurang sempurna. Maka untuk mencapai kesempurnaan, maka ketiga kerangka dasar ini, tatwa, etika atau susila, dan upacara harus kita pelajari serta kita laksanakan secara bersamaan. Baik, kita masuk pada Pancasrada. Pancasrada merupakan 5 dasar keyakinan kita dalam agama Hindu. Nah, dari 5 dasar Pancasrada ini tentunya ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama, percaya adanya ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Di dalam agama Hindu kita mengenal 2 konsep ketuhanan, yaitu nirguna, Tuhan yang tidak dapat dipikirkan oleh akal dan pikiran. Dan yang kedua yaitu sarguna, Tuhan yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Nah, itu mengapa di dalam agama Hindu kita mengenal banyaknya dewa. Dewa yang paling tinggi yaitu Trimurti, 3 wujud Tuhan, Wisnu, Brahman, dan Siwa. Ketiga dewa ini memiliki kedudukan serta tugas yang penting demi keberlangsungan hidup di bumi. Nah, yang kedua yaitu percaya adanya Atman. Atman merupakan percikan sinar suci dari
ide Sang Yang Widi Wase. Atman ini sifatnya tidak dapat terbakar, tidak dapat disakitin, tidak dapat menangis, tidak dapat sedih teman-teman. Jadi Atman ini sifatnya abadi. Nah, maka kita harus mempercayai adanya Atman di dalam diri kita sebagai pemberi kehidupan kita yang merupakan sinar suci dari ide Sang Yang Widi Wase. Dan yang ketiga yaitu percaya adanya karma pahala yang merupakan hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Jika kita berbuat baik, maka hasil yang kita dapat juga baik, tetapi juga belum tentu teman-teman, karena terkadang ketika kita berbuat baik belum tentu balasan yang kita dapat juga baik. Tentunya itu juga termaksud bagian dari karma pahala. Mungkin saja di masa lalu kita ada berbuat kesalahan gitu teman-teman. Jadi karma pahala ini merupakan hukum karma atau hukum perbuatan teman-teman. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Lalu yang keempat, percaya adanya punar bawah. Punar bawah merupakan reinkarnasi kita dalam kehidupan kita teman-teman. Jika kita berbuat baik semasa kita hidup, maka astungkara ketika kita meninggal nanti kita akan mengalami punar bawah atau reinkarnasi kembali menjadi manusia. Tetapi dengan adanya punar bawah ini kita dapat memperbaiki perbuatan kita atau kesalahan kita di masa lalu. Nah, yang terakhir yaitu moksa, menyatunya Atman kepada ide Sang Yang Widi Wase. Artinya ketika Atman kita sudah mengalami penyatuan terhadap ide Sang Yang Widi Wase, kita tidak akan lagi mengalami siklus reinkarnasi atau punar bawah. Artinya kita telah abadi, kekal dan abadi di bersama ide Sang Yang Widi Wase teman-teman. Tentunya untuk mencapai moksa ini tidaklah begitu mudah teman-teman. Kita harus memiliki karma yang baik semasa kita hidup teman-teman. Nah, mungkin sampai sini aja dalam wawancara saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan dari ucapan saya. Pesan saya untuk kita semua di zaman yang sudah modern ini, tentunya kita harus memiliki dasar keyakinan kita sebagai pondasi atau tiang kita agar kita tidak melenceng pada ajaran agama serta norma-norma yang berlaku di dalam agama. Akhir kata, saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om Santi.